perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang dibagi menjadi 3 perlawanan. Yang pertama yaitu perlawanan kooperatif. Tokoh-tokohnya diantaranya yaitu Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Muhammad Mansur. Bentuk perlawanannya yaitu bekerja sama dengan pemerintahan Jepang. Cara ini ditempuh oleh sebagian tokoh nasionalis dikarenakan Jepang terkenal sangat kejam dan mencegah jatuhnya korban. Para tokoh nasionalis memanfaatkan organisasi-organisasi bentukan Jepang untuk menanamkan rasa nasionalisme. Bentuk perlawanan yang kedua yaitu gerakan bawah tanah. Tokoh-tokohnya diantaranya yaitu Sultan Syahrir, Soekarni, Amir Syarifuddin, Ahmad Subarjo. Bentuk perlawanannya yaitu tidak melalui organisasi bentukan Jepang, menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, membuka kebohongan propaganda Jepang, mempersiapkan diri menyambut kemerdekaan Indonesia pada saat kekalahan Jepang, menghimpun pemuda-pemuda untuk belajar tentang nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Bentuk perlawanan ketiga yaitu perlawanan bersenjata melawan Jepang. Yang pertama yaitu perlawanan Aceh. Perlawanan Aceh ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Rakyat Aceh banyak dikerahkan untuk Romusa. Mereka diharuskan membangun parit, lapangan terbang, jalan, dan lain-lain. Berpusat di Chot Plieng. Perlawanan ini terjadi pada tanggal 10 November 1942. Jepang berhasil merebut Chot Plieng. Yang kedua yaitu perlawanan peta di Aceh. Pemberontakan ini terjadi di Meuridu, Aceh. Dua peleton peta dipimpin Teuku Hamid melarikan diri ke gunung dan mengadakan perlawanan pada bulan November 1944. Jepang kemudian menahan anggota keluarga pasukan peta sebagai cara untuk menekan perlawanan Teuku Hamid. Kondisi tersebut memaksa Teuku Hamid menyerah. Yang ketiga yaitu perlawanan di Singaparna. Perlawanan di Singaparna ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Penyebab perlawanan ini yakni menolak untuk melakukan sikerel. Perlawanan ini berpusat di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemimpinnya yaitu Kiai Zainal Mustafa yang akhirnya ditangkap pada tanggal 25 Februari 1944 dan pada tanggal 25 Oktober 1944 beliau dihukum mati. Yang keempat yaitu perlawanan peta di Blitar. Perlawanan ini terjadi tanggal 14 Februari 1945 dipimpin oleh Supriyadi. Penyebab perang ini yaitu anggota peta tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat. Tapi dengan bujukan dan muslihat, akhirnya semua pemberontakan dan semua pemimpin-pemimpinnya diajukan kepada Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Di antara mereka ada yang dihukum mati seperti Dr. Ismail, Muradi Suparyono, Halir Mangkudijaya, Sunarto, dan Sudarmo. Perlawanan yang kelima yaitu perlawanan Indramayu. Perlawanan Indramayu terjadi di Jawa Barat pada bulan April 1944 yang dipimpin oleh Haji Madrian. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh adanya paksaan untuk menyetor sebagian hasil bumi penduduk. Selain itu, penduduk dipaksa untuk kerja rodi atau romusa. Haji Mardian kemudian memimpin perlawanan di desa Karangampel, Siding, Indramayu. Perlawanan ini ditumpas Jepang dengan perlakuan yang sangat kejam. Yang keenam yaitu perlawanan Pontianak. Perlawanan Pontianak ini dipimpin oleh Pangsuma yang diawali dengan pemukulan seorang tenaga kerja Dayak oleh pengawas Jepang. Mencapai puncak dalam sebuah serangan balasan Dayak yang dikenal dengan Perang Majang Desa. Perang ini terjadi dari April hingga Agustus 1944 di daerah Tayang Meliau, Bantang Tarang, Kabupaten Sangau. Sekitar 600 pejuang kemerdekaan dibunuh oleh Jepang, termasuk Pangsumang. Yang terakhir yaitu perlawanan peta di Cilacap. Perlawanan peta di Cilacap ini dipimpin Budanco Kusairi. Perlawanan ini
Perlawanan yang direncanakan ini dimulai pada tanggal 21 April 1945 dan diketahui oleh Jepang, sehingga Kussairi ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Kussairi divonis hukum mati, tetapi tidak terlaksanakan karena Jepang terdesak oleh sekutu.